Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacingan, ya ini ada kasus ya, ada kasus di sekitar kita. Mungkin banyak yang tidak menyadari ataupun memang kurang familiar ya. Nah, cacing ini bisa saja mengenai anak-anak, bisa juga mengenai dewasa. Nah, katanya dengan minum obat cacing ini bisa sebagai pencegahan. Nah, jadi kira-kira ya kapan sih kita perlu minum obat cacing? Obat cacing ini bisa teman-teman beli, misalkan teman-teman ke apotek ya, untuk beli obat cacing. Nah, ini bisa karena dia memang ada obat cacing tertentu, itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Dan juga ada yang rasanya beraneka ragam ya, rasa buah-buahan ya, yang sirup tapi. Kemudian ada juga yang berbentuk tablet. Nah, teman-teman ya, ini bisa dikonsumsi baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa ya. Nah, tapi kalau minum obat cacing itu pastikan sesuai dosis dan juga aturan pakainya. Cuma masalahnya masih banyak yang bingung ya. Yang bingungnya gimana? Bingungnya kapan sih waktu minum obat cacing ini ya, gimana? Karena kan tidak ada berita-berita ataupun informasi-informasi yang diterima teman-teman mungkin ya. Kapan waktu yang baik, kapan waktu yang tepat untuk minum obat cacing. Sebenarnya ya waktu yang terbaik adalah waktu ketika teman-teman yang merasakan atau memiliki ataupun menderita ya gejala cacingan. Nah, apa gejala cacingannya, Dok? Nah, kalau gejala cacingan itu beda-beda tergantung dari jenis cacingnya, karena cacing yang menginfeksi tubuh itu ada banyak sekali ya. Nah, contohnya misalkan teman-teman sering merasakan gatal-gatal di bagian anus, terutama pada malam hari misalkan ya, karena gatal-gatal di anus jadi malam-malam suka menggaruk ya daerah tersebut. Nah, ini bisa saja ya disebabkan oleh infeksi cacing kremi. Kalau mengalami hal ini langsung saja minum obat cacing teman-teman untuk menghambat pertumbuhan cacing kremi ya agar tidak bertambah banyak. Kemudian misalkan teman-teman nggak sengaja ketika BAB kok rasanya di fesesnya kok ada cacingnya ya. Nah, ini juga bisa ya teman-teman ya, minum obat cacing ya untuk atasi masalah cacing di pencernaannya. Kenapa harus minum obat cacing atau diobati? Ya kalau seandainya cacingan itu dibiarkan, ini bisa menyebabkan komplikasi misalkan ya penyumbatan usus, kemudian masalah penyerapan nutrisi, ya gangguan pencernaan, gangguan penyerapan gizi akhirnya ya. Nah, kemudian bisa juga muncul masalah kesehatan lainnya. Nah, untuk pencegahan gimana, Dok? Apakah boleh minum obat cacing walaupun teman-teman tidak merasakan gejala cacingan? Kalau sebagai upaya pencegahan teman-teman ya, jawabannya ini tentu boleh ya sesuai dengan dosis yang dianjurkan, waktu yang tepat minum obat cacing ya setiap 6 bulan sekali. Tetapi kalau memang memiliki resiko tinggi untuk teman-teman mengalami cacingan ya, jadi sesuai dengan aturan 6 bulan sekali itu bisa. Nah, orang yang beresiko ataupun memiliki resiko tinggi cacingan itu apa aja? Orang yang tinggal di lingkungan yang kumuh, kemudian fasilitas sanitasi dan kebersihannya itu kurang baik ya. Nah, kemudian orang yang bekerja di tempat-tempat rawan cacingan, misalkan buruh bangunan, penggali tanah, peternak ya, kemudian orang yang sering terpapar hewan lah. Nah, kemudian juga orang yang tinggal di tempat endemik cacingan. Jadi banyak orang kena kasus cacingan di daerah tersebut, ya lebih baik minum obat cacing. Nah, kemudian juga sering makan makanan mentah ataupun setengah matang ataupun yang matangnya itu nggak sempurna. Ini juga ya, nanti takutnya di makanan tersebut ada cacing, telur cacingnya. Dok, kalau seandainya kita minum obat cacing bahaya nggak nih, Dok? Walaupun kita nggak menderita cacingan. Nah, jadi teman-teman ya, obat cacing ini termasuk obat yang dosis tunggal, artinya sekali minum ya. Jadi biasanya umumnya tidak menimbulkan efek samping. Nah, kecuali teman-teman minumnya lebih dosis ya, tidak sesuai dengan aturan pakai. Tapi kalau sesuai dengan dosisnya, aturan pakainya ini ya harusnya aman. Nah, kemudian obatnya apa aja, Dok? Nah, teman-teman ya, obatnya itu ada albendazole. Nah, obat ini berfungsi mengatasi infeksi yang disebabkan oleh cacing tambang, cacing pita, cacing cambuk ya, kemudian cacing gelang dan juga cacing kremi.
Tapi masalahnya kalau albendazole ini harus pakai resep dokter. Nah, makanya mengkonsumsi obat ini harus konsultasi ke dokter. Kemudian ya mebendazole. Nah, obat ini itu untuk melumpuhkan dan membunuh cacing yang menginfeksi saluran pencernaan kita. Nah, obat ini dia mencegah cacing menyerap gula ya pada sistem pencernaan karena itu merupakan sumber makanannya. Nah, dan juga yang terakhir adalah pirantel pamoat. Nah, obat ini menyebabkan cacing di dalam tubuh itu jadi lumpuh. Ya, jadi dia lebih mudah keluar nantinya melalui feses ya. Pirantel pamoat ini bisa teman-teman beli tanpa resep dokter ya. Nah, jadi teman-teman bisa beli. Mereknya ada banyak sekali ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mau beli obat cacing, bisa aja ngomong ke penjualnya, mau beli obat cacing. Nah, itu kan merek-mereknya di iklan-iklan di TV pun banyak ya. Ada yang warna oranye, ada yang macam-macam. Nah, ini bisa ya sesuai dengan aturan pakainya. Jadi harus dibaca dulu ya, berapa nih sekali minum, berapa dosisnya, berapa kali ya. Nah, jadi supaya tidak melebihi dosis. Oke teman-teman ya, jadi minum obat cacing itu disarankan kalau beresiko tinggi, kemudian kalau mengalami masalah ataupun gejala cacingan, dan juga untuk pencegahan bisa 6 bulan sekali. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, ya di subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, sampai jumpa.